Apa ada yang mengganggu pikiranmu, Tuan Aguero? Marcelo langsung tersadar dari pikirannya saat Avandi menanyakan hal tersebut. Hanya hal kecil, jawab Marcelo. Aku merasa sedikit tidak enak karena melihat wajahmu. Tidak masalah kalau kau ingin bicara denganku. Aku bisa menjadi pendengar yang baik. Ini hanya... Marcelo mengurungkan niatnya untuk menutupi itu. Mungkin benar, dia harus bicara pada seseorang. Aku mengerjai istriku, ujar Marcelo. Biar ku tebak, dia marah dan tidak mau bicara denganmu lagi. Ya, begitulah. Aku tidak akan mempertanyakan apa yang kau lakukan. Jika melihat dari sisi istrimu, dia bukan orang yang akan ngambek sampai seperti itu. Kecuali kau melakukan hal yang keterlaluan. Apa aku benar? Avandi tersenyum. Ya, aku memang keterlaluan. Baguslah, kau cepat menyadari kesalahanmu. Apa kau sudah minta maaf? Sudah, tapi itu malah membuatnya semakin marah. Kau harus mengatakan kalau kau menyesali perbuatanmu. Aku sudah mengatakan itu ratusan kali semalam. Dia tetap tidak mau mendengarkan. Akhirnya ada kenangan lain di dalam rumah tanggamu. Tuan Aguero, Avandi tertawa. Sudahlah, hentikan itu. Marcelo melirik asistennya yang langsung menyerahkan sebuah dokumen. Ini perjanjian kita. Marcelo menyerahkan hak milik pasar gelap harimau pada Avandi. Kau luar biasa, Tuan Aguero. Avandi sangat puas setelah mengecek dokumen itu. Bagaimana aku harus berterima kasih? Tanya Avandi. Kau sudah membantu Dominic, jadi aku memberimu pasar ini sesuai perjanjian kita. Tapi, jika kau memang ingin membantuku lagi, aku tidak akan menolaknya. Tolong jangan memintaku membantumu membujuk Nyonya Aguero. Ini hal yang berat. Aku memang sering berkencan, jadi aku tahu sikap wanita tuh berbeda-beda. Apalagi istrimu sangat sulit ditebak, sehingga sulit bagiku memberimu saran. Avandi menuangkan wine ke dalam gelas lalu memberikannya kepada Marcelo. Tidak perlu memberiku saran atas rumah tanggaku. Aku yang salah, aku sendiri yang akan menyelesaikannya. Marcelo menatap wine yang sangat pekat. Kau tahu, Tuan Aguero, dibandingkan dengan kerja, kau terlihat seperti putraku sendiri. Terima kasih sudah berusaha menghiburku, Tuan Gauri, tapi sepertinya aku tidak akan suka kalau kau jadi ayahku. Marcelo tersenyum. Kau membuat orang lain kesal untuk tersenyum ya. Avandi mengangkat gelasnya. Bukannya sejak awal kau ingin menghiburku. Marcelo menentingkan gelasnya pada gelas Avandi. Lalu, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Melakukan sesuatu yang bisa kulakukan tentunya. Uh, Dominic membuka matanya begitu sinar matahari yang tidak begitu kuat di musim gugur menerpa kelopak matanya. Bersama dengan itu, dia merasa sedikit kedinginan karena tubuh telanjangnya. Ia menarik selimut, mengubah posisi tidur, bersiap untuk melanjutkan mimpinya lagi. Oh ayolah, sampai kapan kau akan tidur? Mendengar suara itu, Dominic sontak membuka matanya dan menatap Cecilia yang baru selesai mandi. Wanita itu tengah mengeringkan rambutnya dengan sebuah handuk kecil. Tubuhnya dibaluti bedrock dan tetesan air jatuh ke lantai dari tubuhnya yang belum kering. Itu bukan mimpi rupanya. Dominic tersenyum. Ia kembali memejamkan matanya. Ini masih pagi, jangan gila dulu. Cecilia duduk di depan meja rias. Ia mengambil pengering rambut. Biar aku yang melakukan. Cecilia tidak bermasalah saat Dominic mengambil alih benda itu dan mulai mengeringkan rambutnya. Namun yang membuat Cecilia risih adalah pantulan mereka di cermin. Dominic masih telanjang bulat sehingga dirinya terlihat sangat jelas. Pakai celanamu kek, ujar Cecilia. Malas bukannya kau lebih suka kalau melihat tubuhku? Enggak juga. Aku ingat kemarin malam kau tidak melepaskan pelukanmu dan terus mendesah. Dominic, lebih cepat. Mulut Dominic ditutup oleh Cecilia yang wajahnya telah memerah. Diam. Cecilia kembali menoleh ke arah cermin sembari berusaha menenangkan dirinya. Tidak usah malu, Hani. Kita sudah saling mengetahui banyak hal satu sama lain. Oh ya, bisakah kita lakukan itu sekali lagi?
Dominic tersenyum. Enggak. Ya, Dominic cemberut. Ini masih pagi, sialan. Karena masih pagi, energiku jadi lebih baik dari kemarin. Gak mau, aku masih punya beberapa pekerjaan. Kau juga harus kembali ke Toretto, ujar Cecilia. Sampai kapan kau berniat untuk bermain-main? Ini saat-saat yang tepat untuk menghancurkan Felix. Kau langsung menyerang, gak bakalan seru. Kau kan tahu, aku sangat suka bersenang-senang. Apalagi sekarang Kirin malah ikut campur. Aku harus memberi peringatan kepada mereka dulu. Jika itu orang lain, mereka akan menyelesaikannya langsung di saat ada kesempatan. Tidak ada jaminan kalau kau akan berhasil ke depannya. Hani, apa kau sungguh berpikir kakak akan membiarkanku melakukan ini jika aku tidak memberikan jaminan keberhasilan? Dominic meletakkan pengering rambut lalu mengambil sisir. Iya, kau benar juga. Kau mau ikut berperang? Kau menawarkan pacarmu untuk ikut berperang? Enggak mau. Cecilia menoleh. Ia menarik dagu Dominic mendekatkan wajah mereka. Berapa yang ku dapat? Tanya Cecilia. Posisi sebagai nyonya baru. Aku tidak membutuhkan itu. Menjadi seorang nyonya tidak menarik untukku. Menjadi seorang nyonya artinya sulit untuk bergerak bebas. Sama seperti Violeta yang tidak dapat keluar dari mansion kecuali ada hal-hal penting atau mendapatkan izin dari kepala keluarga. Bagaimana jika aku menghancurkan aturan sialan itu? Tanya Dominic. Kau akan menerima ribuan kritikan. Memangnya mulut para sampah lebih baik daripada kebahagiaan istriku? Kau benar-benar. Cecilia menghela nafas. Terserahmu saja deh. Sudah selesai. Cecilia menarik rambutnya yang dikepang oleh Dominic. Kau berbakat, ujar Cecilia. Haruskah aku buka salon? Jangan berlebihan deh. Hehehe. Permisi, Tuan Mateo Aguero. Mateo yang sedang memeriksa tumpukan dokumen langsung mengerutkan dahi saat mendengar suara itu dari balik pintu keluar. Masuk, ujar Mateo. Gita masuk ke dalam membawa sebuah nampan berisi sepiring kue kering yang masih hangat. Maaf atas ketidaksopanan saya karena mengganggu waktu Anda. Saya menjalankan titah dari kepala koki untuk membawakan Anda cemilan. Kita meletakkan piring di atas meja di hadapan Mateo. Selamat menikmati Tuan Mateo Aguero. Kue ini kenapa? Mateo terheran. Aku sedang belajar jadi sopan. Bagaimana menurutmu? Sudah bagus? Tanya Gita. Yang benar aja, itu tidak cocok denganmu. Bersikaplah seperti biasa. Seperti apa? Seperti monyet yang kebakaran. Sialan kau. Lalu, kenapa kau di sini? Apa Violeta keluar kamar? Tidak, dia masih mengurung diri sambil membuat rencana balas dendam pada Marcelo. Dia menyuruhku keluar untuk mengambil kue di dapur. Lalu kepala koki malah menyuruhku mengantarkan ini kepadamu, karena kue yang diminta Violeta belum siap. Kita melirik tumpukan dokumen di meja. Apa kau baik-baik saja? Tanya Gita. Sudah terbiasa. Baiklah, itu hebat. Tapi jangan lupa istirahat. Kau mengkhawatirkanku? Enggak, aku hanya enggak mau kau cepat mati karena kelelahan bekerja. Memangnya kenapa kalau aku mati? Ya, Marcelo akan kesepian. Bilang aja kalau kau yang akan kesepian. Hei, wajah Gita memerah. Merah tuh. Diam. Mau kemana? Mateo menatap Gita yang berjalan ke arah pintu. Pergilah, aku tidak punya urusan lain di sini. Sekalian bawakan ini pada Violeta. Mateo melempar sebuah undangan ke arah Gita. Undangan pernikahan. Gita menatap undangan itu. Bukan ulang tahun Riana Alberto. Wanita yang kemarin itu kan? Baiklah. Gita menyentuh gagang pintu, namun langkahnya terhenti saat Mateo kembali bicara. Kau juga, jangan lupa istirahat, ujar Mateo. Gita langsung keluar dengan wajah yang panas. Kau dari mana? Tanya Violeta. Kan kau sendiri yang menyuruhku mengambil kue. Gimana sih? Kita meletakkan nampan berisi beberapa potongan kue basah. Maksudku kenapa lama sekali? Kau ngapelin Mateo ya? Violeta berniat bercanda, tapi saat melihat ekspresi Gita, dia langsung tersenyum. Indahnya masa muda. Celetuk Violeta. Hei, kau juga masih muda ya?
Setidaknya aku lebih dewasa. Violeta membuka undangan dari Riana Alberto. Dia menulis ini sendiri, ujar Violeta. Dari mana kau tahu? Ada deh. Violeta tersenyum. Ia tidak menyangka Riana benar-benar jadi fan girl-nya sekarang. Rencana yang kau buat untuk balas dendam? Gita duduk di sofa single. Rencana? Tidak ada. Hah? Lalu kau dari tadi ngapain? Rebahan? Kau bilang mau balas dendam. Iya, tapi tidak butuh rencana. Semuanya akan berjalan secara alami. Aku tidak paham. Kau akan paham nanti. Violeta tertawa. Oh ayolah, hentikan tawa mengerikan itu. Kau terdengar sangat menyebalkan. Gita langsung meletakkan garpu saat merasakan sesuatu. Ia berdiri menarik pistol dari saku celananya, menodongkannya ke arah balkon. Tenanglah, itu Cecilia, ujar Violeta dengan santai. Oh, benar saja. Itu adalah Cecilia. Wanita itu masuk lewat balkon sambil tersenyum. Ia mendekati Gita, menarik pistol yang ditodongkan. Kau memiliki insting yang bagus, ujar Cecilia. Iya dong, siapa gitu? Tapi Violeta, bagaimana bisa kau tahu kalau itu Cecilia? Gita menatap Violeta dengan penasaran. Dia satu-satunya yang bisa menyelinap semudah itu dengan aroma wangi. Jawab Violeta. Aroma wangi? Maksudmu parfum wanita? Tanya Gita. Iya. Violeta menatap Cecilia dengan lekat. Kau pasti sangat kedinginan ya. Udara mulai dingin pagi ini, balas Cecilia. Kupikir tidak sedingin itu sampai kau harus memakai pakaian setebal dan menutupi semua bagian tubuhmu. Itu bukan gayamu sama sekali. Violeta tersenyum. Kau berlagak seperti paling tahu gayaku. Tentu saja. Aku sedikit capek. Cecilia duduk di sebelah Violeta. Tapi kau tidak membencinya. Itu adalah malam yang hebat. Aku menikmatinya. Dia memuaskanmu dengan baik rupanya. Kupikir dia ahlinya. Kalian membicarakan apa sih? Kita tidak mengerti dengan percakapan keduanya. Anak kecil tidak boleh tahu, balas Cecilia. Perawan lebih baik diam, balas Violeta. Cih, Gita langsung tahu maksud mereka. Ku dengar kau ngambek, tanya Cecilia pada Violeta. Iya, tapi sekarang sudah enggak. Entah kenapa aku tidak bisa marah lama-lama. Walau begitu, aku tidak bisa memaafkannya begitu saja. Aku akan memberinya pelajaran. Violeta tertawa. Ada apa dengan tawamu? Cecilia mengerutkan dahinya. Dia sudah seperti itu sejak tadi pagi, maklumi aja. Gita menimpali. Sayang, ada apa? Melva terkejut karena saat ia masuk ke dalam kamar Felix, ia sudah melihat pria itu melempar beberapa barang ke lantai. Apa yang membuat Felix sangat marah di saat seperti ini? Sayang, Melva terkejut saat Felix menepis tangannya. Jangan sentuh aku, ujar Felix. Kau ini kenapa? Apa aku berbuat salah? Kalau iya, tolong beritahu aku sayang, biar aku perbaiki, oke? Melva masih mencoba menyentuh tangan Felix, namun kembali ditepis. Ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi kembalilah. Kita akan segera menikah. Sebagai calon istrimu, aku harus tahu permasalahanmu. Kita bisa berbagi rahasia, rasa sakit, dan kesenangan. Diamlah, Melva. Kau membuatku semakin kesal saja. Felix menggeram. Ayah, Dominic masuk ke dalam. Dominic, apa kau tidak lihat kalau ayahmu sedang tidak dalam kondisi yang baik? Pergilah, kau tidak dibutuhkan saat ini, ujar Melva. Dominic tidak memperdulikan perkataan Melva. Ia langsung memegang bahu Felix dari belakang, lalu mendorongnya untuk duduk di sofa. Dominic memberikan pijatan kecil di bahu Felix, membuat pria itu merasa lebih rileks. Ayah, tenanglah. Coba katakan pelan-pelan, oke? Ujar Dominic. Aku mendengar kabar Aguero mengalahkan Verdon, balas Felix. Seperti dugaan Dominic, Felix pasti akan terkejut dengan kenyataan ini. Verdon memiliki posisi yang kuat, bahkan bisa dibilang mereka lebih kuat dari Aguero. Namun itu beberapa tahun yang lalu, sebelum Marcelo memimpin dan memperkuat Aguero. Itu karena Verdon lengah, ayah, ujar Dominic. Dari mana kau tahu? Tanya Felix.
Karena Aguero tidak mungkin sekuat itu kan. Keberuntungan juga bagian dari keberhasilan. Ayah tidak perlu mengkhawatirkan serangan dari Aguero lagi. Sekarang kita memiliki Gauri di sebelah kita. Apalagi Avandi berhasil mendapatkan pasar gelap harimau dari Verdon. Apa? Dia mendapatkan pasar gelap harimau? Avandi terkejut. Avandi bergerak saat perseteruan Aguero dan Verdon terjadi. Makanya, aku berpikir bisa saja Aguero berhasil mengalahkan Verdon karena mendapat dukungan tak langsung dari Gauri. Dominic memperhatikan reaksi Felix dari samping. Pokoknya ya tenang aja. Ayah harus memberikan perhatian penuh pada pembangunan hotel yang sedang ayah lakukan dengan Gauri. Ujar Dominic. Bicara denganmu selalu membuat hatiku jadi lebih baik. Hahaha, ayah bisa saja. Kembalilah ke kamarmu sekarang. Aku harap kau tidak menghilang lagi hari ini. Baik, ayah. Dominic melirik Elva yang masih ada di sana. Wanita itu menatap tidak percaya ke arah Dominic. Dia tidak menyangka kalau Dominic bisa meluluhkan hati Felix seperti itu. Sayang sekali, kekasihmu lebih peduli pada putranya ketimbang dirimu sendiri. Oh, atau jangan-jangan dia sudah tidak peduli lagi padamu. Setelah berbisik seperti itu di telinga Melva, Dominic keluar dari kamar Felix dengan tertawa kecil. Tidak, ini tidak boleh. Melva mengepalkan kedua tangannya. Sayang, Melva mendekati Felix duduk di sebelahnya. Kapan kau akan melaksanakan pernikahan kita? Tanya Melva. Keadaannya belum memungkinkan, kita harus menunggu saat yang tepat. Tapi kapan? Dari dulu kau selalu menjawab begitu. Kalau kau jadi aku, kau akan mengatakan hal yang sama. Terserahmu aja. Melva keluar dari kamar Felix. Tuan, Nino masuk ke dalam sesaat setelah Melva keluar. Bagaimana? Tanya Felix. Panah yang menyerang Nyonya memiliki kecocokan yang besar dengan panah yang diproduksi oleh Kirin. Mereka menipuku mentah-mentah. Felix mengepalkan kedua tangannya. Tuan, apakah kita harus percaya pada Tuan Muda? Jelaskan. Tuan Muda seakan tahu hal ini sejak awal dan semua yang akan terjadi. Maksudmu semua ini diatur oleh Dominic? Iya, tapi saya masih kurang yakin karena belum ada bukti yang tepat. Apa yang kau katakan ada benarnya juga. Bagaimanapun, aku tidak pernah bisa mengawasi anak itu dengan baik, sehingga aku tidak tahu apakah dia ada di pihakku atau tidak. Felix memejamkan kedua matanya. Apa perintah Anda? Kita cukup kesulitan dengan Dominic, jadi sewa seseorang untuk mengawasinya. Baik. Nyonyaku, tuanku telah menyiapkan makan malam bersama, ujar Susan. Kau akan menolaknya? Tanya Gita. Tidak, aku akan pergi. Balas dendamku dimulai sekarang. Violeta berdiri. Saya akan membantu Anda bersiap, ujar Susan. Tidak perlu, aku akan bersiap sendiri. Kau duduk manislah dan menunggu. Violeta masuk ke dalam ruangan pakaian. Bukannya kau belum mandi? Tanya Gita. Malas nanti aja. Violeta menutup pintu ruangan pakaian. Di sisi lain, Marcelo sedang bersiap di dalam kamarnya. Setelah sang asisten mengabari kalau Violeta menerima ajakan makan malam, Marcelo memilih pakaian terbaik sekaligus yang tidak pernah ia pakai sebelumnya. Ia mengatur dirinya seperti pergi ke sebuah pesta besar yang dihadiri ribuan orang berkelas. Bagaimana menurutmu? Tanya Marcelo. Bagus, balas Matteo. Pujianmu terlalu irit. Marcelo keluar dari kamarnya. Ia menuju ke sebuah ruangan yang telah dipersiapkan khusus untuk malam itu. Ruangan dengan dinding kaca, di satu bagian dinding menampilkan pemandangan malam hari dan bulan yang bersinar dengan indah. Semua meja bundar dengan lilin mewah, peralatan makan yang dilapisi perak dan mawar merah yang ada di dalam vas. Ini akan jadi malam yang sempurna, ujar Marcelo. Tuan, Marcelo melirik seorang pelayan yang terlihat terkejut. Ada apa? Nyonya sudah datang, tapi biarkan dia masuk. Marcelo tidak mau mendengarkan. Violeta masuk ke dalam, membuat Marcelo langsung terkejut dengan penampilannya. Violeta memakai celana training panjang dan jaket training lengan panjang yang menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan Violeta membiarkan kerah jaket naik. Dia juga tidak memakai sepatu, melainkan alas kaki rumah yang berbentuk kodok yang lucu.
Rambutnya dikuncir pendek, terlihat berantakan dan asal disisir. Violeta mengabaikan Marcelo. Ia langsung duduk di kursi dan menaikkan satu kakinya ke atas kursi. Aku lapar, ujar Violeta dengan dingin. Sajikan makanannya, ujar Marcelo. Para pelayan langsung menyajikan makanan yang diminta oleh Marcelo. Steak dengan daging premium, salad segar, pasta, ikan panggang, dan beberapa makanan lain yang terlihat menggugah selera. Jadi malam ini Marcelo berhenti bicara saat Violeta langsung menyantap makanannya tanpa menggunakan tata krama seperti biasanya. Kau pasti sangat lapar ya, makanlah yang banyak, ujar Marcelo. Violeta tidak menjawab. Ia mengambil udang panggang dengan tangan dan langsung memakannya. Violeta melempar ekor udang yang tidak ia makan ke lantai, lalu menjilati jari-jarinya. Kau pasti sudah menebak tujuanku mengajakmu makan malam. Aku ingin minta maaf tulus dari hatiku. Aku sangat menyesali perbuatanku, ujar Marcelo. Oke. Violeta bahkan tidak menatap mata Marcelo. Ia fokus menghabiskan semua hidangan di depannya. Kuharap kau tidak marah lagi, ujar Marcelo. Violeta menaikkan satu kaki lainnya, membuat kedua kakinya kini ada di atas kursi. Ia mengambil posisi duduk bersila. Violeta mengambil piring berisi steak tanpa memotongnya. Violeta memakan steak itu dengan menggenggamnya. Violeta, kau harus makan dengan baik, ujar Marcelo. Violeta berhenti mengunyah. Ia langsung menatap Marcelo dengan tajam. Apa kau keberatan? Apa? Kau keberatan kalau aku makan seperti ini? Apa sekalian saja aku tidak makan? Violeta melempar piring dengan pelan ke atas meja. Piring menabrak mangkuk sup membuat sup tumpah. Lanjutkan saja makan malammu, aku sudah kenyang, terima kasih. Violeta langsung keluar dari ruangan meninggalkan Marcelo yang tidak menyentuh makanannya sedikit pun. Marcelo menghela nafas berat. Jadi seperti ini, kalau Violeta benar-benar marah. Marcelo memotong daging steak. Ia langsung tidak selera. Kau pantas mendapatkan itu. Lee sama sekali tidak menoleh ke arah Marcelo yang tiba-tiba datang ke dalam ruangan penelitiannya, lalu duduk manis di kursi dan menceritakan semua yang terjadi. Lagi pula sejak kapan kau jadi seperti Dominic, datang dan pergi seenaknya? Lee menggerutu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Marcelo tidak mendengarkan Lee. Itu namanya karma. Siapa suruh melakukan hal seperti itu? Lee tertawa. Kau harus memberiku saran. Saran apa? Kau pikir aku ahlinya wanita? Dulu saat Patricia ngambek, kau bisa mengatasinya dalam beberapa jam. Pernah sekali. Lee membuat Patricia kesal. Patricia yang sangat marah minggat ke Mansion Aguero dan mengatakan akan menetap di sana sampai perasaannya membaik. Lalu beberapa jam kemudian, Patricia berbaikan lagi dengan Lee dan masalah mereka selesai. Jangan samakan masalahmu dengan masalahku. Waktu itu, Patricia hanya salah paham, ujar Lee. Lalu, apa saranmu? Sial, bajingan ini. Kau sama sekali tidak mendengarkan orang lain ya? Lee meletakkan tabung berisi cairan berwarna coklat. Aku akan menebak. Violeta masih marah beberapa hari ke depan. Jadi sebagai pria yang baik, kau tidak boleh memaksanya. Biarkan dia melakukan apapun yang dia mau dan ikuti apapun yang dia inginkan. Sambil sesekali kau berusaha minta maaf dan memperbaiki keadaan. Lee berwajah datar dan saat Marcelo sudah tidak ada di sana. Dia benar-benar tidak mendengarkan. Marcelo mengikuti perkataan Lee. Ia membiarkan Violeta melakukan apapun, tidak memaksanya, dan terus berusaha mencairkan suasana. Namun ini tidak semudah itu, karena Violeta berubah 360 derajat saat ada di sisinya. Violeta bersikap seperti biasa di depan orang lain, tapi saat melihatnya, Violeta langsung menunjukkan wajah datar dan aura permusuhan yang sangat kuat. Seperti saat Violeta minta tolong. Gita, tolong masukkan benang ini. Violeta memberikan benang pada dan jarum kepada Gita. Masa begini saja tidak bisa? Saat Gita hendak menerimanya, Marcelo lebih dulu mengambilnya, lalu memasukkan benang itu ke dalam jarum. Ini, Gita.
Violeta memberikan jarum dan benang yang baru pada Gita, mengabaikan Marcelo yang berdiri di depannya, menunggu Violeta menerima hasil pekerjaannya. Gita menatap Marcelo tak enak, tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ini, Gita memberikan jarum yang telah dimasukkan ke dalam benang kepada Violeta. Terima kasih. Violeta lanjut menyulam. Gita bisa merasakan tatapan tajam yang diberikan Marcelo kepadanya. Ayolah Bung, kenapa kau malah marah padaku? Kan istrimu yang melakukan ini, ucap Gita. Saat Violeta ingin membuat kue, aku bisa melakukannya, ujar Dominic yang saat itu tengah berkunjung. Sungguh? Kalau begitu tolong ajari aku dong. Violeta bersemangat. Oke, ayo ke dapur. Dominic ikut bersemangat. Marcelo yang dari tadi hanya duduk di sofa ikut berdiri saat mereka berdua hendak keluar dari kamar Violeta. Oh, apa kakak akan ikut juga? Pasti menyenangkan kalau kita melakukannya bersama-sama, ujar Dominic. Tidak, dia tidak akan ikut. Dia masih memiliki banyak pekerjaan, ya kan? Violeta memandangi Marcelo dengan dingin. Tentu saja. Marcelo mengiyakan perkataan Violeta. Maka, Marcelo langsung pergi ke ruang kerjanya. Meski tidak ada yang harus ia kerjakan, ia hanya duduk diam di sana, menunggu Violeta dan Dominic selesai memanggang. Tuan Aguero, asisten Marcelo masuk ke dalam. Ada sesuatu di bibirmu, ujar Marcelo. Oh, maafkan saya Tuan Aguero. Dia buru-buru membersihkan remahan kue. Apa yang kau makan barusan? Kue kering. Nyonya membagikannya kepada semua orang. Apa dia tidak memberiku? Saya kira Tuan sudah dapat. Marcelo keluar dari ruangannya. Jika instingnya benar, maka Violeta masih ada di dapur. Benar saja, Violeta dan Dominic masih ada di dapur. Mereka dikerumuni oleh beberapa pelayan dan orang-orang yang bertugas di dapur. Kue buatan Nyonya sangat lezat. Saya beruntung bisa menyobanya, ujar kepala koki. Hei, berapa kali aku harus mengatakan kalau aku yang menakar semuanya. Dominic kesal karena hanya Violeta yang dapat pujian. Ya ampun, apakah adik ipar ngambek? Violeta mencubit pipi Dominic. Melihat itu, jantung Marcelo berdetak lebih kencang. Seperti ada rasa tidak rela saat melihat istrinya melakukan itu. Padahal sudah jelas Dominic tidak akan merebut Violeta darinya. Violeta, Marcelo mendekat. Seperti tadi, wajah Violeta yang tersenyum langsung berubah jadi dingin saat melihat Marcelo. Kak, apa kau suka kuenya? Tanya Dominic. Kue apa? Aku belum dapat. Jawab Marcelo. Bukannya tadi kakak ipar sudah memberi kue kepada kakak? Dominic menatap Violeta. Itu untuk Matteo, karena dia kan sudah bekerja keras. Jawab Violeta. Sepertinya aku sangat ceroboh, sampai lupa menyisakan beberapa potong. Tidak apa-apa kan? Iya, tidak apa-apa. Marcelo mengepalkan kedua tangannya saat Violeta menonton video K-pop. Bukankah dia tampan? Violeta menunjuk pria dengan lesung pipi di wajahnya. Hei, kita punya pemikiran yang sama. Namanya Kim Namu, bukan? Gita yang juga menonton ikut rusuh. Dia masuk list suami idaman, ujar Gita. Wajar aja dia masuk daftar seperti itu. Tampan, pintar, perhatian, lembut, dan yang paling penting tidak akan mengerjai istrinya dengan keterlaluan. Gita langsung melirik Marcelo yang sedang duduk di sofa single. Pria itu menunjukkan wajah yang tak mengenakan saat Marcelo berusaha mengobrol dengan Violeta. Proyek yang kukerjakan mendapatkan sedikit masalah, tapi semuanya baik-baik saja karena Charlene Handoko. Dia bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan baik, tidak sia-sia aku bekerja sama dengannya. Violeta tidak memberi balasan, dia tetap menatap layar ponselnya dengan wajah dingin. Lalu kami berpikir untuk membangun panti asuhan. Bagaimana menurutmu? Tanya Marcelo. Bagus, jawab Violeta tanpa menoleh. Aku juga berencana. Oh, wajah Violeta seketika berubah jadi cerah saat ada panggilan masuk dari Patricia. Iya Patricia, sibuk? Tidak kok, aku tidak sibuk sama sekali. Seperti biasa, aku hanya sedang menganggur. Kenapa? Tanya Violeta. Mall? Baiklah, aku mau. Sekarang? Oke, aku bersiap dulu ya. Violeta meletakkan ponselnya. Apa? Apa Patricia mengajakmu pergi ke mall?
Biar kutemani, ujar Marcelo. Maaf, tapi ini waktunya para wanita. Balas Violeta dengan dingin. Kau tetap butuh pengemudi kan? Aku akan melakukannya. Tidak usah, kau kan sangat sibuk. Oh, Mateo. Violeta melambaikan tangannya ke arah Mateo yang kebetulan lewat. Ada apa? Tanya Mateo. Maaf, bisakah kau mengantarku ke mall? Awalnya aku mau mengajak pengawal biasa, tapi aku khawatir kalau terjadi sesuatu di jalan nanti, ujar Violeta. Itu. Mateo melirik Marcelo. Jangan lihat orang lain, Mateo, keputusan ada padamu, ujar Violeta. Baiklah. Sejujurnya Mateo tidak enak pada Marcelo, tapi ia lebih tidak enak pada Violeta. Aku akan ikut, ujar Marcelo. Pergilah ke sana terlalu menyesakkan. Jawab Violeta. Hei Violeta, Gita datang dengan wajah kesal. Apa kau mau pergi ke mall tanpa aku? Kenapa kau malah membawa Mateo? Pengawalmu kan aku, ujar Gita. Bilang aja kalau kau mau jalan-jalan, balas Violeta. Hehehe. Kita bisa pergi bertiga. Violeta menggenggam tangan Gita lalu menggandeng lengan Mateo. Ayo, pergi sekarang. Ketiganya pergi meninggalkan Marcelo di sana. Tak lama, Cecilia yang sedari tadi memandangi dari kejauhan mendekati Marcelo yang masih duduk di tempatnya. Kau baik-baik saja? Tanya Cecilia. Tidak. Marcelo menatap Violeta yang semakin menjauh.